Bu Fili, sebetulnya apa sih digital rupiah ini, sama seperti uang kartal hanya beda format atau seperti apa, Bu? Ya, hai Mbak Jessica. Ya, sebetulnya digital rupiah tadi seperti Pak Ferry katakan bahwa ini sebetulnya sama aja ya. Ini adalah uang rupiah, cuman formatnya digital. Dan ini diterbitkan oleh Bank Indonesia dan menjadi kewajiban dari Bank Indonesia kepada pemegangnya. Nah, ke depan ini digital rupiah rencananya akan diterbitkan dalam dua jenis, yaitu kita sebutkan digital rupiah wholesale dan digital rupiah retail. Nah, apa bedanya? Kalau digital rupiah wholesale ini dia cakupannya itu sangat terbatas dan hanya didistribusikan untuk melayani transaksi wholesale nilai besar. Nah, sementara kalau yang tadi digital retail itu cakupan aksesnya dia terbuka untuk umum dan didistribusikan untuk transaksi retail. Nah, pertanyaannya apa sih bedanya gitu ya dengan uang commercial money seperti uang elektronik yang saat ini kita kenal gitu. Nah, ini bedanya adalah kedudukan dari digital rupiah itu. Kita kenal digital rupiah ini adalah sebuah uang rupiah yang diterbitkan oleh bank sentral. Jadi dia punya karakteristik bebas risiko dan bisa diakses langsung oleh masyarakat secara aman, dan ini juga menciptakan kepercayaan masyarakat. Jadi ada tercipta public confidence di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah nanti kalau sudah ada digital rupiah, apakah uang kartal itu akan hilang? Tidak. Jadi digital rupiah ini dia akan hadir sebagai komplement ya. Jadi dia akan komplement bagi uang-uang yang ada di masyarakat, termasuk uang kartal fisik gitu ya. Nah, jadi ini dia akan koeksis, hidup berdampingan, sehingga masyarakat nantinya dia memiliki opsi yang beragam gitu ya di era digital. Apakah dia mau pakai digital rupiah, apakah dia masih mau memakai uang kartal fisik, itu sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, selanjutnya juga uang digital rupiah ini dia juga akan tetap koeksis dengan infrastruktur yang ada saat ini, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dikembangkan. Jadi termasuk juga yang infrastruktur yang akan dikembangkan di blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 maupun blueprint pendalaman atau pengembangan pasar uang 2025. Jadi intinya dia akan terhubung gitu ya. Jadi di platform digital rupiah ini memang kita desain supaya dia terhubung dengan infrastruktur sistem pembayaran, pasar keuangan. Jadi ini bisa tercipta koeksisten antara digital rupiah dengan berbagai jenis uang yang ada gitu, Mbak Jessica. Baik, Bu Fili, kalau digital rupiah ini sebagai komplement dari uang kartal yang selama ini dan juga uang digital yang selama ini sudah beredar, sebetulnya apa alasan dari Bank Indonesia mengembangkan mata uang digital? Apakah ini sejalan dengan kondisi digitalisasi ekonomi dan juga keuangan pada saat ini dan juga beberapa masa mendatang nih, Bu? Oh iya, jadi seperti tadi disebutkan oleh Pak Ferry ya, bahwa paling tidak ada 3 faktor utama kenapa kita mengembangkan digital rupiah ini. Yang pertama, karena mandat undang-undang ya, bahwa Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan mata uang di Indonesia. Jadi bukan pihak swasta atau kita kenal sebagai shadow currency ya. Tapi yang kedua, ini juga Bank Indonesia ini melayani kebutuhan masyarakat. Kita juga bertransformasi, kita melihat apa yang dibutuhkan masyarakat di era digital. Jadi ini merupakan public policy objektif ya. Jadi kita terus bertransformasi, kita bertransformasi di fungsi klasik pengedaran uang, sehingga dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi keuangan digital yang semakin terdesentralisasi ini. Dan yang ketiga, kita juga mempersiapkan tadi infrastruktur pembayaran yang lintas negara menghadapi perdagangan dan keuangan internasional di era digital ya. Jadi berangkat dari hal tersebut, konfigurasi digital rupiah ini kita bangun dengan tujuan satu, sebagai digital rupiah ini sebagai alat pembayaran digital yang sah di NKRI ya. Jadi ini kita sebagai sovereign digital public goods gitu. Yang kedua, dia juga bisa mampu mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial maupun sistem pembayaran. Dan yang ketiga, ini tentunya mendukung pengembangan sistem keuangan dan integrasi IKD secara nasional ya. Jadi kita
harapkan mampu untuk memperkuat inklusi, inovasi end-to-end, dan juga meningkatkan efisiensi. Jadi digital rupiah ini kita harapkan mampu memenuhi fungsinya sebagai satu alat tukar, yang kedua penyimpan nilai, yang ketiga satuan hitung, dan tentunya sebagai jangkar moneter bagi uang digital lainnya di NKRI. Baik, Bu Fili, ini menarik sekali terkait dengan digital rupiah, namun kita akan terlebih dahulu untuk jeda, karena setelah ini kami akan membahas bagaimana nilai tambah dari digital rupiah itu sendiri dan bagaimana pengembangannya hingga beberapa tahun ke depan. Baik, kita pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Zona Bisnis. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan mengenai peluncuran proyek Garuda atau Digital Rupiah bersama Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ibu Filianingsih Hendarta. Bu Fili, tadi kita sudah dijelaskan sama Ibu terkait dengan sebetulnya apa itu Digital Rupiah. Yang selanjutnya kami ingin tahu, sebetulnya nilai tambah apa yang didapatkan masyarakat setelah nanti Digital Rupiah ini sudah diluncurkan, Bu. Apakah ini nantinya akan mendorong pertumbuhan perekonomian dengan adanya kelancaran bertransaksi nantinya, Bu? Iya, iya Mbak Jessica, jelas ya. Jadi nilai tambahnya itu kita menciptakan kepastian ya. Jadi artinya keberlangsungan layanan publik kepada masyarakat di era digital ini. Jadi artinya Bank Indonesia ini melakukan perluasan khazanah alat pembayaran. Jadi kita memberikan jaminan kepada masyarakat untuk bisa bertransaksi baik dalam kondisi saat ini di era digital maupun di masa depan gitu ya. Jadi kita tahu